Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu,
yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal kedua mengenai pengintai-pengintai di Yeriko. Tuhan Yesus memberkati. Yosua mengutus pengintai secara diam-diam karena ia mau menyerang sebuah kota yang berbenteng kuat. Yosua membutuhkan informasi strategis tentang kota itu sebelum pertempuran yang akan datang. Mengapa para pengintai berhenti di rumah Rahab seorang pelacur? Karena rumah Rahab memiliki lokasi yang sangat strategis untuk bisa dengan cepat melarikan diri. Sebab rumah Rahab dibangun menempel ke tembok kota. Dan Tuhan mengarahkan para pengintai ke rumah Rahab karena Tuhan mengetahui isi hati Rahab. Dia sangat terbuka terhadap Tuhan. Rahab percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, Tuhan sering memakai orang-orang yang memiliki iman sederhana untuk mengerjakan tujuan Tuhan yang besar. Tidak peduli masa lalu mereka, ya, atau betapa tidak berarti kelihatan hidup mereka, seperti Rahab. Tuhan sanggup memakai seseorang dalam rencananya, asal orang itu sungguh-sungguh mau percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 31, Rahab dipuji atas imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut supaya penilaian kita sempurna dalam segala situasi. Tuhan hanya minta agar kita sungguh percaya kepadanya dan melakukan hal-hal yang terbaik, yang terbenar, yang bisa kita lakukan. Rahab telah melakukan demikian dan ia dipuji karena imannya. Banyak orang beranggapan bahwa Rahab seorang kafir, orang Kanaan, pelacur, pasti tidak akan pernah tertarik kepada Tuhan. Ternyata salah. Rahab rela mempertaruhkan semua hidupnya untuk Tuhan. Yang nyaris sebenarnya tidak dia kenal, tapi dia sudah pernah dengar tentang kuasa Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengukur seseorang ketertarikannya kepada Tuhan dari latar belakang, dari penampilan, dari gaya hidup. Sebab itu mari beritakan kabar baik Injil itu kepada semua orang. Rahab mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang Israel, bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Orang-orang Yeriko takut kepada orang-orang Israel karena mereka mendengar bahwa kuasa luar biasa dari Tuhannya orang Israel ketika mengalahkan berbagai pasukan di seberang sungai Yordan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus sangat berkuasa. Ia sanggup menolong kita. Ia sanggup menyelamatkan kita. Mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.